Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara semua. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi ini saya berikan satu tema, yaitu memangnya siapa kita? Pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudara semua merenungkan satu kalimat ini. Memangnya siapa kita? Sehingga kita tidak bisa mengampuni. Saya ulangi, memangnya siapa kita sehingga kita tidak bisa mengampuni? Matius 18 ayat 33, kita akan baca terlebih dahulu. Bukankah engkau harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Perumpamaan ini pasti tidak asing lagi di telinga kita. Kisah seorang yang memiliki hutang 10.000 talenta. Kalau boleh saya gambarkan secara jelas, 10.000 talenta ini sama dengan gaji selama kurang lebih 150.000 tahun. Ini menggambarkan bagaimana hutang dosa kita sangat mustahil untuk dilunasi. Sekalipun kita bekerja atau berbuat baik selama ribuan tahun, kita mustahil melunasi hutang dosa kita. Dan kita tahu bersama hutang itu dianggap lunas oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dalam 1 Korintus 6 dan 7 Paulus juga berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Namun kita melihat bahwa hamba yang telah dibebaskan dari 10.000 talenta itu melakukan hal yang jahat. Matius 18 ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Hamba yang berhutang 10.000 talenta ini tidak dapat mengampuni temannya yang berhutang hanya 100 dinar. Gaji selama beberapa bulan saja. Kita bandingkan, orang ini berhutang 150.000 tahun gajinya dan dinyatakan lunas, diampuni, namun ia tidak dapat mengampuni temannya yang hanya berhutang 5 bulan gaji. Setiap kali kita mendengar perumpamaan ini, apa yang ada di benak kita? Pasti satu kata dalam benak kita, keterlaluan, kebangetan. Namun banyak di antara kita melakukan hal ini sadar atau tidak sadar, sengaja maupun tidak disengaja. Keluarga dengan anggota keluarga lainnya tidak dapat mengampuni. Saudara dengan saudara lainnya tidak dapat mengampuni. Teman dengan teman lainnya tidak dapat mengampuni. Jemaat dengan jemaat lainnya tidak dapat mengampuni. Bahkan hamba Tuhan dengan hamba Tuhan tidak dapat mengampuni. Harus kita ketahui hal ini bukanlah hal yang sepele di hadapan Tuhan. Kita melihat akibatnya jika kita tidak mengampuni. Matius 18 ayat 35 mengatakan, Matius 18 ayat 35, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Tidak mau mengampuni sesama kita adalah hal yang berat di hadapan Bapa di sorga. Dalam doa Bapa kami, Yesus juga memasukkan poin mengenai mengampuni. Matius 6 ayat 14 sampai 15.
Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bisa kita renungkan bahwa salah satu isi pokok doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid adalah soal mengampuni. Bukankah ini hal yang fatal di hadapan Tuhan? Saat Bapa di sorga tidak mengampuni kita, otomatis doa-doa kita tidak akan dijawab. Markus 11 ayat 24 dan 25, di sini jelas dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Di sini kita melihat masalah pengampunan ini menentukan jawaban doa kita. Di ayat yang ke-24, Yesus meyakinkan murid-muridnya, apa saja yang kamu minta dan doakan, ya percayalah kamu pasti menerimanya. Namun di ayat yang selanjutnya, Yesus seolah berkata, tetapi kamu harus beres terlebih dahulu terhadap seseorang. Kamu harus bereskan hatimu terhadap seseorang. Kamu harus ampuni dahulu sekiranya ada sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Jadi jelas sekali di sini bahwa masalah pengampunan ini menentukan jawaban doa kita. Kalau kita melihat Matius 18 ayat 23, di situ juga jelas dikatakan oleh Yesus mengawali perumpamaan yang diberikan oleh Yesus. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Perumpamaan yang telah kita baca tadi, ya, itu adalah menjelaskan salah satu prinsip kerajaan sorga. Saat Yesus berbicara tentang kerajaan sorga atau kerajaan Allah, itu bukan hanya berbicara tentang suatu tempat yang disebut sorga, tetapi juga tentang bagaimana prinsip kehidupan sorga itu. Mengenai pengampunan adalah mutlak dalam kerajaan sorga. Salah satu yang menentukan kita dapat merasakan sorga atau neraka adalah mengampuni. Seperti kita tahu dalam Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saat kita tidak dapat mengampuni, yang terjadi adalah tidak ada kebenaran dalam hidup kita, tidak ada damai sejahtera dalam hidup kita, dan tidak ada sukacita dalam hidup kita. Ya, kita akan merasakan surga di bumi saat hidup kita dapat mengampuni, mendoakan, dan memberkati. Dan sebaliknya kita akan merasakan neraka setiap hari, setiap saat kita tidak dapat mengampuni orang lain. Ya, karena yang ada hanyalah sakit hati, marah, dendam, iri hati, ya benci, kedengkian. Ya. Saya rasa itu adalah neraka yang kita rasakan di bumi. Ya, sebagai kesimpulan, kembali kita merenungkan kalimat pertama tadi, memangnya siapa kita ini? Sehingga kita tidak bisa mengampuni orang lain. Kita adalah orang yang diampuni, karena itu kita harus mengampuni. Puji Tuhan, selamat pagi, mari kita satu dalam doa.
Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali pada pagi hari ini kami mengucap syukur buat firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami, mengingatkan dan menegur kami betapa kami harus mengampuni sesama kami. Karena Tuhan sudah mengampuni kami segala dosa pelanggaran kami yang mustahil untuk kami lunasi. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus tolong gereja-Mu untuk kami dapat melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut hari yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.